saudara-saudara di dalam Tuhan, kita di tahun yang baru ini dengan sukacita tentunya masing-masing kita mau bisa nikmati pemeliharaan dan ketahuan saksian sampaikan tadi jadi satu kekuatan saudara untuk tetap maju Tuhan. Oleh karena itu tidak meninggalkan saudara, tinggalkan saya di dalam menjalani kehidupan kalian di tanah dan semua depan yang lain. Kita melihat semua kata Tuhan. Saudara lanjut di meeting akhir untuk of age judulnya kan kita sudah 3 meeting kita lewati, sudah bagaimana Yesus ujian yang ada kita dia di padang belantara malam hari ini dengan namanya dengan kuat teman. Mungkin Kak Opin video bisa di turn off kali Kak, biar lebih bagus dia punya sih. Ada yang bentar ya. Ya gimana? Iya. Sudah selalu bertemu ya dengan film tadi di dan kata firman ya ini tidak sanggup dikata Tuhan bagi firman Tuhan, firman itu kekal dan ketika Yesus demikianlah firman itu atau ada menggunakan tertulis ini Tuhan mental dia tidak sanggup. Dikatakan selama memegang posisi ini penggoda tidak bisa mendapat keuntungan. Baik, inilah ini yang kita kutipan di kutipan pertama saat ini kita panggil lagi oleh karena jaring yang kurang baik. Di sini kutipannya tertulis waktu di mana lemah besar ya
Kristus diserang godaan lingsing dengan dan setan dengan kebijakan ini ia mendapatkan kemanas manusia. Ketika kekuatan gagal dan kuasa Tuhan melemah dan ia berhenti istirahat dalam Tuhan, maka orang yang terdiri lemah dan dengan kebenaran itu dikalahkan. Nah, Musa merasalah dengan membara 10 tahun Israel. Ketika untuk saat itu imannya melepaskan pegangan pengalaman Musa, ya saudara, dengan lelahnya pembaraan yang terjadi, yang dia lakukan, toh iman itu ya. Dan kita tahu Musa tidak masuk tanah Kanan. Di kutipan ini juga digambarkan bagaimana Elia. Nah, kita lihat Elia ini bagaimana dia perjalanannya dia. Jadi dengan demikian Elia yang telah berdiri tak gentar di hadapan Raja Ahab yang telah menghadapi seluruh bangsa Israel dengan 450 nabi Baal kepala mereka. Setelah hari yang mengerikan itu dikal, ketika para nabi palsu telah dibunuh dan orang-orang telah menyatakan kesetiaan pada Tuhan, Elia melarikan diri untuk hidupnya daripada ancaman-ancaman Jezebel pemuja berhala itu. Nah, dengan demikian setan telah mengambil keuntungan dari kelemahan manusia. Jadi Musa dan Elia sebagai contoh di mana mereka lemah. Nah, Kristus ada di titik lemah, tetapi kita tahu tidak gagal. Dia tidak gagal. Tetap dia menang karena tadi kita bahas di waktu yang lalu, dia menggunakan kata ada tulis. Dia menggunakan firman Bapa, firman Tuhan yang kekal. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Musa dan Elia kan orang yang hubungan dengan Bapa? Ya, kita tahu ceritanya. Tetapi contoh ini disuguhkan kepada kita untuk kita bisa melihat bagaimana perbandingan-perbandingan Alkitab yang Tuhan berikan supaya kita bisa melihat apa kegagalan Musa, apa kegagalan Elia. Baik, kita lanjut kutipannya ya. Jadi dengan kelemahan ini, ya thank you bro. Itu kita ada di pembahasan chapter 100 di kutipan 120.2 ya. 120.2. Yaitu mungkin ya 120.2. Terima kasih. Nah, gambaran Musa dan Elia ya, waktu mereka lemah. Nah, dikatakan setan mengambil keuntungan di sini. Setan melihat kelemahan manusia dan setan merasa menang. Nah, dan dia masih akan bekerja dengan cara sama terhadap saudara. Dan ini setannya. Ketika seorang ditutupi dengan ya kebingungan dan atau menderita karena kemiskinan atau kesusahan, setan siap untuk goda dan ganggu. Nah, ini maksudnya kan susah ini, lemah ini, ya itu peluang buat setan lihat di mana dia bisa masuk, ya, di mana dia bisa masuk melemahkan saudara dengan ujian pencobaan yang dikasih, godaan. Dia menyerang titik karakter. Kalau kita misalnya dalam terpuruk yang misalnya punya uang contohnya,
Di saat kita tidak peluang, ada tawaran untuk menjual narkoba. Kita tahu di berita-berita di narkoba ini contoh ya, saudara. Narkoba ini uangnya menggan, ya, hanya mengantar beberapa miligram sabu-sabu atau obat-obatan atau daun ganja sudah dibus dari Sumatera sampai di Jakarta, dia bisa menghasilkan beberapa ratus juta dalam waktu 2-3 hari. Jadi orang-orang akan apa namanya ya? Orang-orang akan senang. Orang-orang akan berpikir ini kan untuk uang ya. Tetapi ketika ujian datang, ini udah gak punya apa, bagaimana hidup lanjutnya, punya uang. Nah, tawaran-tawaran ini dan sungguh ketika dilakukannya, ya, karena kita ada di timah dan ketika mau melakukannya ya, kita tahu banyak akibat yang kita terima. Akhirnya yang kita penderitaan, ya kan? Nah, kita lanjut ya. Halo Kak, Dia berusaha untuk puncang kepercayaan kita kepada Tuhan yang menderita seperti kondisi ada. Kita tergoda untuk tidak mempercayai Tuhan, untuk mempertanyakan kasih-Nya. Seringkali penggoda datang pada kita sebagaimana dia datang pada Kristus. Menyusun di hadapan kita kekuatan dan kelemahan kita. Dia berharap untuk mematahkan semangat dan untuk merusak pegangan kita kepada Tuhan. Kemudian dia yakin akan maknya. Jika kita akan bertemu dengannya seperti Yesus, kita harus lolos dari kekalahan. Oleh banding dengan musuh, kita memberinya kemenangan. Jadi kalau kita mau pakai apa yang Tuhan Yesus pakai, ada tertulis, ya. Kita harusnya bisa lolos dari banyak kekalahan, ya. Dan dikatakan oleh musuh Tuhan. Jadi istilahnya tidak ada, kita jangan memberi peluang kepada musuh melalui pikiran-pikiran kita. Kita kesempatan kepada musuh dengan gerak-gerik kita, ya kan? Nah, inilah yang bisa kita ambil bagaimana Tuhan bisa bilang hal ini kita tahu di depan ini suka menangis kalau kita untuk umat Tuhan yang sedang menanti. Semakin besar grafiknya, kesulitan kita. Kenapa